Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update edisi khusus yang dimana gue akan membawakan review untuk pay-per-view daripada WWE SummerSlam yang baru saja dilaksanakan di tanggal 21 Agustus atau di Indonesia ini pun dilaksanakan di tanggal 22 Agustus pagi. Dan untuk SummerSlam kali ini mereka ini memiliki dua co-main event, yaitu adalah WWE Championship match antara Bobby Lashley yang menghadapi Goldberg, dan main event yang lain itu adalah Universal Championship match antara Roman Reigns menghadapi John Cena ya. Dan tanpa panjang lebar lagi kita masuk saja ke review daripada SummerSlam kali ini, yang dimana show ini pun dibuka dengan pre-show, dimana di pre-show ini pun mempertandingkan satu match ya, yaitu adalah match antara Big E menghadapi Baron Corbin. Dan sebelum match ini pun dimulai, kita pun melihat ada pemenang daripada kontestan ring announcement contest ya, yang dilaksanakan oleh WWE melalui media sosial TikTok, yang dimana pemenang daripada kontes tersebut melakukan ring announcement untuk pertandingan Big E versus Baron Corbin ini ya, di pre-show daripada SummerSlam. Dan gue tidak menyangka ya, ternyata angle cerita daripada Baron Corbin yang mencuri daripada briefcase Money in the Bank miliknya Big E ini pun akan dibikin menjadi match di SummerSlam kali ini ya, khususnya di pre-show gitulah. Dan ya lah, tidak lama kemudian match pun dimulai gitu ya. Ini dibilang ini match ya cukup singkat dan cukup menghibur lah. Dan kita pun bisa melihat sebatas desperate si Baron Corbin begitu ya, dimana dia bersikeras untuk mempertahankan briefcase-nya. Dan sebenarnya nampak terlihat bahwa si Baron Corbin ini pun mencoba untuk menghindari kontak fisik atau pertandingan menghadapi Big E ini ya, menghindari pertarungan dengan Big E gitu. Namun Big E ini pun masih bisa mengantisipasi Baron Corbin ya, walaupun kita pun sempat melihat Baron Corbin ini pun mencoba untuk kabur kembali dari Big E dengan membawa briefcase, namun kali ini pun bisa dicegah, dan pada akhirnya pun Big E bisa memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi big ending kepada Baron Corbin. Dan Big E pada akhirnya pun dia berhasil merebut kembali briefcase Money in the Bank yang 2 minggu terakhir ini dicuri oleh si Baron Corbin. Dan di sepanjang pertandingan Big E menghadapi Baron Corbin pun kita pun sempat melihat nampak ada influencer yaitu Logan Paul ya, yang untuk kesekian kalinya dia tampil di layar kaca WWE ya, setelah terakhir penampilan dia itu di event WrestleMania 37 kemarin gitu. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan pembuka daripada main show SummerSlam itu sendiri adalah pertandingan untuk Raw Tag Team Championship, di mana Riddle bersama Randy Orton alias RK Bro menantang AJ Styles bersama Omos ya sebagai juara bertahan ya. Ya, bisa dibilang ini merupakan salah satu match yang gua tunggu-tunggu untuk di event SummerSlam sekarang. Dan untungnya ya, pertandingan ini pun tidak mengecewakan dan cukup menghibur ya, dan kita pun bisa melihat bagaimana akhirnya ya Omos pun bisa menelan kekalahan untuk pertama kalinya sejak dia melakukan debut di WWE di pertandingan ini. Setelah di pertandingan tersebut ya, walaupun kita pun bisa melihat di awal-awal pertandingan AJ Styles bersama Omos ini pun berhasil memojokkan Riddle ya di sepanjang ya kurang lebih sepertiga awal pertandingan begitu ya. Namun ada satu momen yang dimana pada saat AJ Styles ini menghadapi Riddle begitu, dimana Riddle ini pun bisa meloloskan diri dari AJ Styles, dan dia pun melakukan tag kepada Randy Orton, yang dimana ini pun menjadi hot tag dari Randy Orton yang bisa memojokkan daripada AJ Styles ya. Dan ada satu momen di mana AJ Styles ini pun hampir saja kalah ya, pada saat dia ini sudah mendapatkan DDT daripada Randy Orton, yang dimana Randy Orton pun bersiap untuk mengeksekusi RKO kepada AJ Styles. Namun pada detik-detik terakhir AJ Styles ini pun masih bisa diselamatkan Omos gitu ya. Dan lantaran hal tersebut begitu ya, Riddle ini pun mencoba untuk menghajar daripada Omos ya, dan untuk memberi advantage kepada Randy Orton begitu ya. Namun apa yang dilakukan oleh Riddle ini pun masih diantisipasi oleh Omos, di mana Omos ini pun
menahan serangan daripada Riddle dan dikonversikannya menjadi chokeslam kepada Riddle yang di mana dia dibantingkan ke sisi daripada ring pertandingan gitu ya. Dan kita pun kembali melihat Randy Orton menghadapi AJ Styles lagi ya dalam posisi one on one. Sembari Omos ini pun mencoba untuk menyingkirkan Riddle untuk di sisa pertandingan ini ya. Namun ternyata usaha Omos ini pun malah gagal karena Riddle ini pun bisa menghindari serangan Omos dengan membantingkan Omos ini ke ring post yang membuat Omos ini pun tidak sadarkan diri gitu ya dan meninggalkan AJ Styles seorang diri di sisa pertandingan yang dimana hal tersebut pun bisa dimanfaatkan Randy Orton ya. Walaupun AJ Styles ini pun sempat melakukan roll up pin kepada Randy Orton, namun pasca roll up pin tersebut ya Randy Orton ini pun langsung meng-RKO AJ Styles yang dimana hal tersebut pun mengantarkan The RK Bro ini pun memenangkan pertandingan tersebut dan menjadi juara baru untuk gelar Raw Tag Team Championship. Dan kita pun berlanjut lagi ada pertandingan kedua yaitu adalah single match antara Alexa Bliss menghadapi Eva Marie yang ditemani oleh Doudrop, yang bisa dibilang ini bukanlah pertandingan yang diinginkan ataupun perlu dimasukkan ke dalam event SummerSlam kali ini ya. Namun mungkin manajemen daripada WWE ini pun memikirkan bahwa nama Alexa Bliss ini pun menjual dan para fans itu sangat menyukai akan Alexa Bliss ya. Ya, karena bisa dibilang storyline antara Alexa Bliss dengan Eva Marie ini pun merupakan storyline yang sangat amat tidak jelas dibandingkan storyline lain ya yang berada di event SummerSlam sekarang, begitu. Namun ya pertandingan pun berjalan dan gua pun bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang mediocre karena kita pun mengetahui bagaimana kemampuan Eva Marie dalam bergulat ya, dan kita pun tidak berharap banyak ya, dan tentunya Alexa Bliss ini pun bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut ya, walaupun sempat kita melihat Eva Marie ini pun mencoba untuk melakukan hal yang aneh dengan menghajar boneka daripada Alexa Bliss yaitu si Lily ya. Dan namun ada hal yang menarik ya yang terjadi di tengah pertandingan tersebut atau di sepanjang pertandingan tersebut, yaitu adanya perpecahan antara Eva Marie dengan Doudrop ya. Karena seperti yang kita ketahui yang dimana Doudrop ini pun sudah sangat amat ketakutan ya kepada boneka daripada Alexa Bliss miliki yaitu si Lily itu, yang membuat si Doudrop ini pun tidak menyukai atau tidak menyetujui apa yang dilakukan Eva Marie di sepanjang pertandingan tersebut, yang membuat si Doudrop ini pun menolak untuk membantu Eva Marie ya di sepanjang pertandingan tersebut pada saat si Eva Marie ini pun terpojok atas serangan-serangan dari Alexa Bliss berikan kepada dirinya gitu ya. Dan perpecahan daripada Eva Marie dan juga Doudrop ini pun semakin parah ya pasca pertandingan ini pun berakhir dengan kemenangan bagi Alexa Bliss setelah Alexa Bliss ini pun berhasil mengeksekusi DDT kepada Eva Marie dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall begitu ya. Yang dimana perpecahan tersebut pada saat Eva Marie ini pun bisa dibilang memarahi si Doudrop ya atas perlakuan dirinya atau ya mengapa si Doudrop ini tidak membantu si Eva Marie sepanjang pertandingan tersebut. Yang dimana Eva Marie ini pun tidak mengacuhkan apa sepatah kata pun dari si Eva Marie itu, namun dia pun langsung mengambil mic yang berada di arena pertandingan dan dia pun mengannounce sebagaimana Eva Marie lakukan ya selama Doudrop bertanding untuk si Eva Marie gitu, yang dimana dia pun mengatakan bahwa and the loser of this match is Eva Marie. Dan si Doudrop pun meninggalkan Eva Marie dari arena pertandingan itu dengan mengambil jubah milik Eva Marie yang dia gunakan pada saat memasuki arena pertandingan sebelumnya begitu ya. Dan kita pun berlanjut lagi dengan adanya pertandingan United States Championship match antara Damian Priest menghadapi juara bertahan itu adalah Sheamus ya, yang dimana hasil dari pertandingan ini pun sesuai dengan apa yang gua perkirakan di video preview daripada SummerSlam kemarin, yang dimana akhirnya pertandingan ini pun berhasil dimenangkan oleh Damian Priest, walaupun pertandingan kali ini bisa dibilang ada beberapa gerakan atau serangan yang ada miskomunikasi ya di antara kedua penggulat ini ya, terutama pada saat Damian Priest ini pun melakukan suicide dive ya, di mana Sheamus ini tidak bisa menangkap Damian Priest dengan cukup sempurna yang membuat itu awkward sekali ya, dan
cukup berbahaya begitu ya, dimana untungnya Damian Priest pun tidak kenapa-napa gitu ya, dan juga Sheamus pun tidak kenapa-napa ya. Namun pada akhirnya ya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Damian Priest setelah dia berhasil mengeksekusi finishing move, yaitulah The Reckoning ya, dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall ya. Yang gue harapkan pasca pertandingan ini pun ya, Damian Priest ini pun bisa berbuat lebih banyak ya sebagai United States Champion dibandingkan apa yang dilakukan oleh Sheamus ya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sejak kemenangan Sheamus memenangkan title United States Champions di event WrestleMania ke-37, Sheamus ini hanya satu kali saja ya mempertahankan gelarnya sebagai WWE United States Champion. Walaupun kita pun melihat Sheamus sudah berkali-kali melakukan open challenge, namun setiap open challenge yang dia lakukan itu bukanlah title match begitu guys ya. Bahkan apa yang dilakukan oleh Sheamus itu pun sebelum si Sheamus ini mengalami cedera patah tulang hidung gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi, ada tag team match untuk memperebutkan gelar SmackDown Tag Team Championship ya, yang dimana Dominic bersama Rey Mysterio ini pun menantang juara bertahan itu The Uso. Bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup menghibur dan juga pertandingan yang cukup rapi. Namun antusiasme penonton yang hadir di arena pertandingan tersebut pun tidak terlalu antusias ya dengan pertandingan ini. Mengapa? Karena pertandingan ini pun sudah kita lihat di beberapa minggu terakhir, baik itu dalam format tag team match, dalam format single match. Kita ini sudah melihat berminggu-minggu terakhir, bahkan bisa dibilang dalam 2 bulan terakhir ini gitu guys, yang bisa dibilang walaupun match ini dibilang rapih dan juga cukup menarik, itu pun tidak menghibur dan tidak menarik apa perhatian daripada penonton yang hadir, karena ya udah boring gitu ya, karena yang disuguhkan itu lagi gitu ya, bahkan untuk di event sekelas SummerSlam ini gitu guys ya. Namun walaupun performa yang diberikan oleh para kedua tim yang di pertandingan tersebut pun cukup baik ya, namun hasilnya ini pun dimana Uso ini pun berhasil mempertahankan gelarnya ya di pertandingan tersebut, yang kemungkinan besar storyline antara keduanya ini pun masih akan berlanjut lagi gitu ya, yang dimana ini pun akan berlanjut hingga ke event Extreme Rules yang akan dilaksanakan di bulan September mendatang, yang namun gua nggak tahu lagi ya bagaimana mereka akan membuild story-nya untuk ke Extreme Rules mendatang ya, karena gua rasa WWE ingin membuat si Rey Mysterio dan Dominic Mysterio ini kembali menggunakan kendo stick ya di event Extreme Rules mendatang gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan ya untuk memperebutkan gelar SmackDown Women's Championship, di mana Bianca Belair ini pun harus mempertahankan gelar yang menghadapi Sasha Banks, yang bisa dibilang itu adalah pertandingan rematch antara keduanya ya, pasca mereka sebelumnya pernah bertemu di event WrestleMania 37 kemarin ya. Dan bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup salah satu pertandingan yang gua tunggu juga ya untuk di event SummerSlam kali ini. Dan kita pun melihat Bianca Belair ini pun memasuki arena pertandingan ya, walaupun kita pun sempat mendengar adanya isu bahwa pertandingan antar keduanya pun akan dibatalkan ya karena adanya alasan yang belum bisa disebutkan. Namun ternyata ya setelah kita melihat Bianca Belair memasuki arena pertandingan, ring announcer pun mengumumkan secara tiba-tiba bahwa Sasha Banks ini pun tidak bisa bertanding di malam tersebut. Dan ring announcer pun mengumumkan pengganti bagi Sasha Banks yang akan menghadapi Bianca Belair untuk gelar SmackDown Women's Champions itu adalah Carmella, yang baru saja dikalahkan oleh Bianca Belair di SmackDown 1 hari yang lalu. Carmella yang sudah pernah dikalahkan oleh Bianca Belair berkali-kali dalam kesempatan SmackDown Women's Tag Championship match gitu ya, yang dimana tentunya itu pun membuat para penonton kecewa, dan kita pun bisa melihat raut wajah yang sangat amat kecewa dari Bianca Belair pula gitu ya. Dan namun ada kejutan lainnya yang dimana kita pun melihat secara mengejutkan The Man, Becky Lynch ini pun akhirnya melakukan comeback ke WWE sejak dia
absen ya kurang lebih 1 tahun yang lalu ya, pasca event Money in the Bank edisi tahun 2020. Dan pada saat dia pun melakukan comebacknya, tentu saja antusiasme para penonton ini pun kembali lagi menaik, dan para penonton yang hadir di arena tersebut pun menyambut comebacknya Becky Lynch ke WWE ini pun dengan sangat amat antusias begitu ya. Dan pada saat si Becky Lynch ini pun memasuki area pertandingan begitu ya, kita pun bisa melihat Becky Lynch ini pun menghajar Carmella secara tiba-tiba begitu ya, dan pada intinya Becky Lynch itu pun berhasil menyingkirkan Carmella dan dia pun menantang Bianca Belair untuk gelar SmackDown Women's Championship-nya, yang tentunya hal tersebut membuat Bianca Belair ini pun sangat excited ya dengan comeback-nya si Becky Lynch ini. Dan Bianca Belair pun menerima apa yang ditantang oleh Becky Lynch ya, tantangan dari Becky Lynch ini. Namun lagi-lagi ternyata kejutan ini pun belum berakhir dengan comeback-nya Becky Lynch, karena kita pun harus melihat ya di mana Becky Lynch ini pun berhasil mengalahkan Bianca Belair untuk gelar SmackDown Women's Championship hanya dalam kurun waktu 25 detik. Ya, mungkin 10 detik sampai 25 detik lah. Yang dimana hal tersebut pun berhasil dilakukan oleh Becky Lynch pada saat Becky Lynch mencoba untuk menjabat tangan si Bianca Belair sebelum dia memukul wajah daripada Bianca Belair dan diteruskan dengan Uranage dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Yang bisa dibilang gua aja menjelaskan itu aja melebihi durasi pertandingan antara Becky Lynch dan juga Bianca Belair gitu guys. Yang gua rasa sebenarnya WWE ini pun bisa memberikan skenario yang lebih baik lah untuk comeback Becky Lynch ya. Mungkin tanpa melibatkan Carmella, yang karena gua rasa ya pada pertandingan Becky Lynch menghadapi Bianca kali ini WWE secara tidak sadar mereka ini merusak reputasi 3 superstar secara sekaligus ya. Yang dimana Becky Lynch ini pun dibuat seperti layaknya seorang Brock Lesnar, yang kita ketahui akhir-akhir ini fans dari WWE ini pun sudah cukup muak dengan apa ya privilege yang WWE berikan kepada Brock Lesnar ya, dengan setiap pertandingan yang dilakukan itu seperti squash match semua ya, walaupun lawan-lawannya bisa dibilang merupakan top superstar dari WWE itu sendiri begitu ya. Dan itu pun kita lihat pada saat Becky Lynch menghadapi Bianca Belair, karena kita ketahui ya Bianca Belair sejak dia memenangkan gelarnya sebagai SmackDown Women's Champion sejak WrestleMania ke-37, sebagaimana dia itu digambarkan sebagai penggulat yang sangat amat tangguh, sangat amat kuat, bagaimana dia mengalahkan lawan-lawannya, siapapun lawan-lawannya, dia pun memberikan match-match yang sangat baik dan yang selalu menghibur gitu guys ya. Tidak ada pertandingan Bianca Belair yang sangat amat mengecewakan, ya at least tidak ada yang mengecewakan lah. Namun di event SummerSlam kemarin, apa yang dibangun oleh Bianca Belair, apa yang dibangun WWE, apa yang mereka investasikan kepada Bianca Belair ya, untuk menjadi wajah divisi wanita untuk brand SmackDown pun hancur dalam kurun waktu 25 detik saja gitu guys. Yang gua rasa sebenarnya ya kalau misalnya Becky Lynch gitu ya, menurut WWE ini pun belum siap dia untuk bertanding dalam full time ya, atau at least standar time-nya WWE ya 15 menitan atau 10 menitan gitu ya. Mungkin bisa bookingnya itu kita tetap memakai Carmella, yang dimana match ini pun berubah format menjadi triple threat match ya, yang dimana Becky Lynch ini pun bisa mempin daripada Carmella untuk memenangkan title tersebut, sehingga tidak menodai apa yang WWE sudah bangun untuk Bianca Belair selama ini begitu. Atau kita pun bisa melihat skenario yang dimana Carmella menghadapi Bianca Belair ini pun tetap dilanjutkan dengan squash match bagi Bianca Belair. Namun pasca kemenangan dapat Bianca Belair menghadapi Carmella, kita pun bisa melihat Becky Lynch yang melakukan comeback dan menjadi penantang selanjutnya bagi Bianca Belair ya. Atau mungkin pengenalannya lah, kalau enggak pengenalannya mungkin enggak usah dengan kita memakai Carmella terlebih dahulu, yang
gua rasa itu sangat amat tidak perlu. Yang gua rasa apa yang dilakukan oleh WWE di minggu kemarin itu hanya merusak saja ya, membuat semakin buruk saja nama Carmella ya, dengan book yang dilakukan oleh WWE selama ini kepada Carmella gitu. Mungkin bisa saja ya mereka menurun authority figure seperti Shayna Devil untuk announce bahwa lawan baru daripada Bianca Belair itu adalah Becky Lynch gitu kan, yang bisa dibilang itu bisa menghit pops kan lebih baik daripada introducing dengan Becky Lynch itu memasuki arena pertandingan dengan menghajar Carmella, yang dimana hal tersebut dilakukan itu adalah sangat amat tipikal apa yang dilakukan oleh seorang Vince McMahon gitu guys ya. Dan apabila memang kalian tidak menyukai booking antara Becky Lynch dengan Bianca Belair, ini kalian sebaiknya tidak menyalahkan Becky Lynch, kalian tidak menyalahkan Carmella. Yang harus kalian ketahui, ini semua keputusan itu dilakukan oleh seorang Vince McMahon, karena semua yang apa dikatakan oleh Vince McMahon di WWE itu adalah bersifat absolut begitu guys. Yalah, that's the old man said, they gonna do gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan Drew McIntyre menghadapi Jinder Mahal, yang dimana ini pertandingan dilaksanakan pasca the most confusing moment ya, dengan momen yang paling awkward sepanjang event SummerSlam sekarang, yang bisa dibilang penonton ini pun sudah kehilangan antusiasmenya ya pasca pertandingan Bianca Belair versus Becky Lynch ya. Dan bisa dibilang ini pertandingan yang sangat amat tidak penting, seakan para penonton yang hadir di arena pertandingan pun melihat pertandingan dokumenter dan juga Jinder Mahal ini pun tidak ada. Dan pada akhirnya pertandingan ini walaupun cukup singkat gitu ya, kita bisa melihat pertandingan yang cukup solid, dan pada akhirnya tentunya dokumenter ini pun bisa memenangkan pertandingan tersebut ya. Namun yang gue tidak sukai di pertandingan tersebut ya, karena kita bisa melihat pada saat itu si Jinder Mahal pada saat dia memasuki arena pertandingan, dia kita melihat seakan si Jinder Mahal itu sebagai seorang yang cukup tangguh sebagai ex WWE champion. Nah, pada saat Drew McIntyre memasuki arena pertandingan dan menghajar Jinder Mahal di sepanjang pertandingan, kita bisa melihat si Jinder Mahal ini pun berubah secara tiba-tiba ya, berubah 180 derajat secara tiba-tiba menjadi seorang pengecut ya di pertandingan tersebut, yang dimana dia pun meminta ampun seampun-ampunnya kepada si Drew McIntyre di sepanjang pertandingan tersebut. Dan kita pun melihat lagi momen aneh yang dimana Drew McIntyre ini pun kembali menggunakan pedangnya ya untuk menghajar Veer dan juga Shanky, yang dimana di posisi tersebut si Veer dan Shanky ini pun tidak mengancam Drew McIntyre sama sekali, karena apa yang dilakukan oleh Veer dan juga Shanky pasca match antara Drew dan juga Jinder yaitu adalah untuk membantu Jinder keluar daripada arena pertandingan gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi triple threat match untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship, di mana Nikki Ash ini pun atau Nikki Almost Superhero ini pun mempertahankan gelarnya menghadapi Charlotte Flair dan juga Rhea Ripley, yang dimana hasil dari pertandingan tersebut pun sesuai dengan dugaan gue, yaitu Charlotte Flair yang keluar sebagai pemenang pertandingan tersebut ya. Dan kita pun bisa melihat pertandingan antara ketiganya ini pun bisa dibilang pertandingan yang cukup solid ya, dimana ketiga petarung yang terlibat di pertandingan tersebut memberikan performa yang cukup baik dan cukup menghibur ya dalam pertandingan tersebut. Walaupun memang hasilnya kita pun harus kembali melihat Charlotte Flair memenangkan title Raw Women's Championship, yang dimana dia sebenarnya baru saja memenangkan title tersebut 1 bulan yang lalu, walaupun dia harus kehilangan title itu karena Nikki Almost Superhero ini meng-cash in Money in the Bank briefcase-nya ya, yang baru saja dia menangkan 1 hari sebelumnya ya. Dan ini memang kita bisa melihat bahwa perjalanan Nikki sebagai Raw Women's Championship ini adalah trial and error, yang dimana ternyata hasil ini adalah error gitu ya, karena ternyata menampakkan Nikki Almost a Superhero sebagai Raw Women's Champions ini pun tidak mengundang antusiasme para fans WWE sebagaimana manajemen WWE perkirakan. Dan kita pun bisa melihat
karakter daripada Rhea Ripley yang semakin tenggelam semakin hari, dan tentunya Charlotte Flair yang bisa mendongkrak kembali popularitas divisi wanita daripada Raw. Namun gua tidak ketahui gua nggak bisa memikirkan siapa yang akan menjadi lawan selanjutnya bagi Charlotte Flair untuk memperebutkan gelar Raw Women's Championship selain Nikki Ash ya. Namun yang pastinya Nikki Ash pun tidak akan bisa kembali memenangkan gelar Raw Women's Championship-nya. Namun apabila setelah Nikki Ash pun kembali dikalahkan oleh Charlotte Flair, gua nggak tahu lagi siapa yang akan menjadi lawan bagi Charlotte Flair selanjutnya ya. Karena kita ketahui Asuka sejak bulan Juli lalu dia tidak pernah bertanding, sehingga tidak ada storyline yang bisa membuat si Asuka ini menjadi penantang yang cukup baik bagi Charlotte Flair. Bahkan bisa dibilang tidak hanya Asuka, para roster dari Raw lainnya pun tidak memiliki build up storyline yang bisa membuat mereka ini pun pantas untuk menantang gelar Raw Women's Championship gitu guys ya. Namun entahlah ya, namun seperti gua duga pasti kemenangan ini adalah pihak Charlotte Flair gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan Edge menghadapi Seth Rollins ya. Dan ini pun merupakan pertandingan yang gua tunggu-tunggu juga untuk SummerSlam kali ini. Dan bisa dibilang ini merupakan salah satu pertandingan terbaik di event SummerSlam sekarang gitu ya. Yang dimana ini pertandingan yang cukup menghibur dan kita melihat ya nuansa pertandingan seperti pada Ruthless Aggression era ya, karena kita pun bisa melihat pada saat Edge memasuki arena pertandingan, kita pun bisa melihat penampilan Edge seperti Edge di awal tahun 2000-an, dan juga Edge pun sempat menggunakan entrance musik daripada Brute ya, yang dimana itu adalah faction pertama Edge pada saat dia melakukan debutnya di WWE. Dengan tujuan intinya Edge ini mencari sisi gelap daripada dirinya gitu ya. Sebelum kita pun bisa melihat Edge ini pun menggunakan lagu ikoniknya dalam memasuki arena pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan pertandingan ini pun cukup berimbang dan cukup mengundang reaksi penonton, dan juga antusiasme penonton ini pun kembali meningkat ya di event SummerSlam kali ini gitu ya. Dan kita pun bisa melihat walaupun pertandingan ini pun cukup berimbang, kita pun bisa melihat story yang dibuild oleh kedua petarung tersebut begitu, yang dimana kita bisa melihat si Edge ini seakan lebih brutal dibandingkan dia bertanding sebelumnya gitu ya, bahkan sejak dia melakukan comeback di WWE ini. Dan kita pun melihat Seth Rollins yang mencoba untuk langsung to the point, yang dimana dia pun bagaimana apa yang dia janjikan di beberapa minggu terakhir ini ya, pada saat dia melakukan feud-nya bersama Edge, yaitu adalah untuk mengakhiri karir daripada Edge ya di pertandingan SummerSlam kali ini, yang dimana dia lakukan ini usahanya itu dengan mencoba mencederai leher daripada Edge ya, yang bisa dibilang itu adalah titik kelemahan daripada Edge itu sendiri. Namun pada akhirnya pertandingan ini pun bisa dimenangkan oleh Edge ya via submission setelah Edge ini pun berhasil melakukan skull crushing lock kepada Seth Rollins gitu ya, dan berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan bisa dibilang ini adalah kemenangan yang baik bagi Edge ya untuk melanjutkan momentum daripada Edge ke depannya, karena kita ketahui bahwa sejak dia melakukan comeback ke WWE, atau bisa dibilang pasca kekalahannya di greatest wrestling match ever di tahun lalu dari Randy Orton, Edge ini belum pernah memenangkan satu pertandingan pun di event pay-per-view dalam format one-on-one. Namun kali ini pun akhirnya kita pun bisa melihat Edge ini pun memenangkan pertandingan tersebut, yang dimana ini adalah kemenangan yang dibutuhkan oleh seorang Edge ya. Karena kita pun tidak ingin melihat seorang Edge ini pun menjadi jobber ke depannya gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan untuk memperebutkan WWE Championship, di mana Bobby Lashley ini pun ditantang oleh Goldberg ya. Dan bisa dibilang performa daripada Goldberg di pertandingan ini pun performanya lebih baik dibandingkan pada saat Goldberg menghadapi Undertaker, yang dimana Goldberg memang sepertinya bertekad ya di pertandingan ini untuk memperbaiki performa buruknya pada saat menghadapi Undertaker ya di
pay-per-view di Arab Saudi tahun 2020 gitu ya, di Crown Jewel WWE. Namun yang gua tidak sukai itu adalah ending daripada pertandingan tersebut ya, yang dimana ada satu momen pada saat Bobby Lashley ini pun mengalihkan perhatian daripada wasit gitu ya. MVP yang menemani Bobby Lashley di sisi ringnya itu pun berhasil mencederai lutut daripada Goldberg ya, dengan memungkulkan tongkat yang dipegang oleh MVP ke salah satu kaki daripada Goldberg ya. Dan melihat cederanya tersebut gitu ya, MVP pun Bobby Lashley pun memfokuskan serangannya kepada kaki daripada Goldberg yang terluka tersebut ya, yang membuat Goldberg ini pun tidak bisa melanjutkan pertandingan tersebut dan membuat wasit ini pun memutuskan untuk mengakhiri pertandingan tersebut ya, karena Goldberg yang tidak bisa melanjutkan pertandingan gitu ya, dan membuat Bobby Lashley ini pun masih bisa mempertahankan gelarnya. Dan kita pun bisa masih melihat ada angle lainnya yang dimana Bobby Lashley pasca kemenangannya dia pun kembali mencoba untuk mencederai atau membuat cedera yang dialami Goldberg ini pun semakin parah ya, dengan menghajar kaki yang terluka dari Goldberg ini tuh menggunakan chair shot ya berkali-kali, hingga kita pun melihat pos pertandingan ini pun semakin aneh atau semakin buruk ya, pada saat anak dari Goldberg yaitu Gage ya, yang masuk ke arena pertandingan mencoba untuk menolong ayahnya ya dengan melakukan chokehold ya kepada Bobby Lashley dari belakang. Namun hal tersebut bisa dengan mudahnya dipatahkan oleh Bobby Lashley, yang dimana tidak lama berselang Bobby Lashley ini pun melakukan hardlock kepada Gage ya, yang dalam kurun waktu singkat Shinny pun tidak sadarkan diri dalam sesaat ya. Yang gua nggak tahu ya apa rencana daripada WWE untuk membuat finishing move atau finish daripada match ini seperti seburuk ini gitu guys ya. Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan terakhir atau the main event daripada SummerSlam kali ini, yaitu adalah pertandingan Universal Championship antara Roman Reigns menghadapi John Cena, yang bisa dibilang ini merupakan pertandingan yang cukup baik ya, atau bisa dibilang terbaik setelah pertandingan Edge menghadapi Seth Rollins ya untuk di event SummerSlam kali ini. Dimana walaupun pertandingan ini pun dimulai dengan tempo yang cukup lambat gitu ya, namun kita pun bisa melihat sepanjang pertandingan ini pun berlangsung, kita bisa melihat Roman Reigns ini pun bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut. Bahkan dia pun mendapatkan beberapa kesempatan untuk memojokkan John Cena. Namun kita pun bisa melihat John Cena lah gitu ya, dimana dia itu adalah seorang petarung yang memiliki resiliensi yang sangat tinggi, yang membuat si Roman Reigns ini pun cukup putus asa ya di sepanjang pertandingan tersebut ya, walaupun dia pun sudah melakukan beberapa kali Superman Punch gitu ya. Namun Cena ini pun masih bisa bangkit kembali dari pin yang dicoba oleh Roman Reigns. Lalu Roman Reigns pun mencoba untuk beberapa kali melakukan spears, namun John Cena ini pun bisa menghindarinya berkali-kali, yang dimana keputusasaan yang dialami oleh Roman Reigns ini pun membuat si Roman Reigns ini pun bisa lengah untuk beberapa saat di pertandingan tersebut begitu ya, yang dimana hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh John Cena, yang pada akhirnya pun John Cena pun berhasil mengeksekusi attitude adjustment dari top rope. Namun pasca attitude adjustment yang dilakukan oleh John Cena dan John Cena melakukan pinnya ya, kita pun bisa melihat seakan fokus dari Roman ini pun kembali sejak dia mematahkan pin daripada John Cena di hitungan kedua. Dan sejak pertandingan tersebut pun kita bisa melihat fokus Roman Reigns yang sudah kembali, dan pada akhirnya pun Roman Reigns pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut setelah dia berhasil mengeksekusi spears ya kepada John Cena dan memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Namun kemenangan daripada Roman Reigns atas John Cena bukanlah akhir daripada event SummerSlam, karena kita pun kembali diberikan kejutan di event SummerSlam ini ya, di penghujung daripada SummerSlam kali ini, yang dimana kita pun bisa melihat Brock Lesnar yang hadir di arena daripada Allegiant Stadium, yang memasuki arena tersebut, dan kita pun bisa melihat adanya
momen face to face daripada Roman Reigns dan juga Brock Lesnar, dan dimana kita pun bisa melihat seberapa ketakutannya Paul Heyman kepada Brock Lesnar ya, dan kita ketahui yang akan menjadi penantang selanjutnya bagi Roman Reigns untuk gelar Universal Championship itu adalah Brock Lesnar gitu guys ya. Dan itu saja yang bisa gua berikan untuk review daripada event SummerSlam kali ini, yang bisa dibilang sebagian besar match card daripada SummerSlam kali ini bisa dibilang awful gitu ya. Bahkan match daripada pre-show Big E menghadapi Baron Corbin pun bisa lebih baik dan lebih pantas dimasukkan ke main show dengan dibandingkan beberapa match yang berada di main show begitu ya. Dan ya, yang dimana momen-momen yang gue cukup enjoy itu hanyalah pertandingan Riddle ya, RK Bro menghadapi AJ Styles dan juga Omos ya. Lalu juga adalah Edge menghadapi Seth Rollins, lalu juga tentunya Roman Reigns menghadapi John Cena ya, yang dimana yang lainnya gua cukup sudah tidak peduli lagi ya untuk match-match yang lainnya. Bahkan comeback Becky Lynch itu apabila mereka melakukannya dengan skenario yang lebih baik ya, dengan apa yang gua sebutkan sebelumnya, gua udah nggak tahu lagi gitu ya dengan apa yang akan dilakukan untuk Bianca Belair ini. Karena kita ketahui ya bahwa mungkin nanti Bianca Belair akan menghadapi Becky Lynch kembali lagi, namun pastinya kemenangan pastinya akan dimiliki oleh Becky Lynch lah gitu. Tidak mungkin title tersebut akan dimenangkan lagi oleh Bianca Belair, kecuali ada skenario yang tidak hanya melibatkan Becky Lynch dan juga Bianca Belair, yang mungkin skenario tersebut pun akan melibatkan Sasha Banks ya ke depannya apabila dia memang sudah bisa kembali lagi bertanding gitu guys ya. Dan itu saja sih yang bisa gue sampaikan. Dan apabila kalian menyukai video kali ini, silahkan klik tombol like. Dan akhir kata gue rasa sebagai kalian izin pamit ya guys ya, bye bye, peng.